Pernahkah kamu merasa Tuhan diam? Kamu berdoa, tetapi langit terasa tertutup. Kamu datang kepada Tuhan membawa air mata, tetapi yang kamu lihat hanyalah kubur yang kosong. Maria Magdalena pernah mengalami saat seperti itu. Ia berdiri di depan makam Yesus sambil menangis. Semua harapan yang ia gantungkan pada sang guru seolah telah berakhir di kayu salib. Namun ia belum menyadari bahwa justru di tengah tangisnya, kehidupan baru sedang dimulai. Kadang-kadang Tuhan terasa paling dekat justru ketika kita merasa paling kehilangan. Dan mungkin hari ini, di balik kesibukan, luka, atau penantianmu, Yesus sedang memanggil namamu dengan kasih yang sama. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Maria datang mencari jenazah, tetapi ia menemukan Tuhan yang hidup. Seringkali kita juga datang kepada Tuhan dengan harapan tertentu. Kita berharap masalah segera selesai, penyakit segera sembuh, relasi segera dipulihkan, pekerjaan segera berhasil. Namun Kristus yang bangkit terlebih dahulu memberikan dirinya sendiri sebelum memberikan jawaban atas semua pertanyaan kita. Kadang-kadang mukjizat terbesar bukanlah perubahan keadaan. Mukjizat terbesar adalah hati yang kembali dipenuhi harapan. Ketika Maria mendengar namanya dipanggil, ia tidak lagi terpaku pada kubur, pandangannya beralih kepada pribadi yang mengalahkan maut. Demikian pula hidup rohani kita. Selama mata hanya tertuju pada kehilangan, kita mudah dikuasai ketakutan. Tetapi ketika mata iman memandang Kristus yang bangkit, harapan mulai bertumbuh kembali. Dalam terang iman Katolik, kisah ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan terus hadir melalui gereja, sabdanya, sakramen-sakramen, dan terutama Ekaristi. Kristus yang bangkit bukan hanya dikenang sebagai peristiwa masa lalu, ia sungguh hidup dan terus menyertai umatnya hingga kini. Yesus tidak hanya mengalahkan maut. Ia datang kembali untuk memanggil kita satu persatu, dengan nama kita.